Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat, diberi kesehatan untuk mengikuti sholat maghrib dan mengikuti ceramah pada malam hari ini di tempat yang penuh keberkahan. Kedua kalinya, mari kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang benderang. Hadirin dan hadirat yang sama-sama saya muliakan, kita sebagai manusia diberikan akal untuk berpikir. Di samping itu juga kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Di mana kita beribadah itu ada yang dikatakan ibadah mahdhah, ada yang dikatakan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini itulah hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut hablum minallah. Kemudian ibadah ghairu mahdhah adalah hubungannya kepada sesama manusia ataupun sesama makhluk. Itulah dikatakan hablum minan nas atau hablum minal khalq. Pada malam hari ini saya akan mengangkat tema yaitu ibadah dan akhlak dalam kehidupan manusia. Kalau kita melihat kepada pengertian daripada ibadah, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-batinati waz zahirati. Yang artinya ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun batin. Ya, ini diambil dari Risalah Al-Ubudiyah halaman 2. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah hanya ada dua macam. Yang pertama adalah melaksanakan perintah baik yang sifatnya wajib maupun anjuran. Kemudian yang kedua, meninggalkan larangan baik yang sifatnya haram ataupun makruh. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah adalah syarat. Ibadah itu merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang teratas serta mencakup segala apa yang Allah ridhai, baik yang berupa aqwal maupun af'al, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Akhlak dari segi bahasa, perkataan akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Akhlak itu kata jamak daripada khuluq. Khuluq yang bermaksud budi pekerti
perangai, tingkah laku ataupun tabiat. Perkataan akhlak jamak dari khuluq. Sebagai perkataan khuluq disesuaikan dengan perkataan al-khalq. Al-khalq itu ya berarti kejadian. Ia juga mempunyai hubungan dekat dengan perkataan khaliq, yaitu pencipta, yang berarti pencipta. Demikian juga ada hubungannya dengan al-makhluk, yang berarti yang dicipta ataupun ciptaan. Agama Islam merupakan risalah penutup yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW kepada segenap manusia. Rasulullah SAW menggariskan tujuan-tujuan utama dari pengutusan beliau. Di antara tujuan utama itu beliau sebutkan dalam sebuah hadis, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah SAW sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bagaimana menyempurnakan akhlak itu. Ibadah itu mengokohkan akhlak mulia di dalam diri. Kalau kita perhatikan seluruh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, menunjukkan bahwa ibadah yang benar haruslah memiliki pengaruh kepada jiwa, pengaruh pada akhlak, dan perilaku orang-orang yang melaksanakan. Jadi kalau kita melihat di sini, ibadah itu memang sudah ada pengaruhnya kepada perilaku dan sudah ada pengaruhnya kepada akhlak. Sehingga antara ibadah dengan akhlak ini tidak bisa dipisahkan. Kita masuk ke ibadah mahbub, yaitu adalah salat. Salat itu merupakan rukun Islam yang paling utama setelah tauhid. Sekaligus ibadah yang memiliki kedudukan khusus di dalam Islam. Satu di antara hikmah disyariatkan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu untuk mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sebetulnya sudah disampaikan bahwasanya di dalam sholat itu kita melaksanakan sholat tujuannya adalah untuk menghindari ataupun mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yaitu kitab Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengikat Allah ataupun salat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui segala yang kalian kerjakan. Dalam surah Al-Ankabut 45. Ketika Rasulullah SAW dikabarkan tentang seorang wanita yang rajin melakukan sholat malam, tapi di pagi hari sering menyakiti tetangganya, beliau bersabda, perempuan itu di neraka. Nah, jadi ini pentingnya orang selalu sholat malam,
tetapi di siang harinya selalu menggunjing, maka ya kalau dia selalu mengejek ataupun mengganggu orang, ya, sabda Rasulullah itu, maka itu perempuan itu akan di neraka. Itu seakan menunjukkan bahwa hakikat sholat adalah pembersihan dan pencucian sifat buruk, sehingga barang siapa yang tidak mendapatkan manfaat dengan sholatnya pada sisi ini, maka seolah-olah ia belum memetik buah terpenting dari sholat. Jadi ini memang sholat itu penting. Kenapa? Ya, karena disitulah sholat itu, bila sholatnya bagus, insya Allah akan bagus yang lain. Kenapa? Akan berpengaruh kepada yang lainnya, terutama kepada perilaku, terutama kepada akhlak. Insya Allah kalau orang bagus, sholatnya bagus, ini insya Allah perilakunya bagus. Kemudian ibadah yang selanjutnya adalah puasa. Puasa pun demikian halnya, yang merupakan sarana pendidikan diri sekaligus penghalang dari syahwat-syahwat terlarang. Sebelum menjadi penghalang dari makanan, minuman, dan keinginan-keinginan yang dibolehkan. Jadi dengan puasa juga itu, ya bukan hanya membatasi kita makan, membatasi kita minum, membatasi kita apalagi namanya bercakap yang jelek, tapi juga adalah syahwat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak memerlukan puasanya saat ia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi istilahnya di sini, walaupun dia puasa, tapi dia berdusta, sia-sialah puasanya itu. Itu maksudnya. Jadi dia apalagi namanya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak memerlukan puasanya saat ia meninggalkan makanan dan minum. Jadi kalau dia dusta dalam puasa, maka ya tidak ada manfaatnya itu namanya puasa. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan buah yang paling agung dari puasa, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Jadi puasa ini ya dianjurkan kita untuk bertakwa. Insya Allah kalau kita bertakwa, puasa insya Allah akan bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Nabi SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang berpuasa karena menjalankan perintah Allah, maka ia harus istimewa dalam akhlak dan kesabaran. Nah, jadi di dalam perintah Allah juga sudah dianjurkan bahwasanya kalau kita berpuasa karena Allah, insya Allah kita akan dijaga akhlak kita dan dijaga kesabaran kita. Beliau juga bersabda, yang artinya maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa pada suatu hari, janganlah ia berkata-kata kotor dan janganlah ia berteriak-teriak. Jika seorang mencelanya atau memeranginya, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat sebagian orang melakukan hal yang sama.
sama sekali bertentangan dengan ajaran hadis ini. Ketika berpuasa, dada mereka menjadi sempit dan akhlak mereka menjadi buruk. Baru saja ada sedikit perselisihan paham, mereka sudah langsung marah, mengangkat suara dan menyakiti orang lain. Tapi jika dicela, mereka mengatakan bahwa mereka sedang berpuasa. Apakah orang yang seperti ini benar-benar telah mendapatkan buah dari puasa? Apakah mereka telah melaksanakan arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang ketiga, ibadah mahdoh yang ketiga adalah zakat. Ini sebetulnya ibadah mahdoh ini itu dihubungkan dengan ibadah gairu mahdoh, itu khususnya kepada akhlak. Jika Anda melihat ibadah zakat, kalian juga mendapatkan bahwa zakat pada dasarnya disyariatkan untuk membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran kebakilan dan kerakusan, sekaligus membiasakan diri menjadi dermawan, suka memberi gemar, membantu, dan ikut merasakan penderitaan orang lain. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu engkau membersihkan dan mencucikan diri mereka. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 103. Dengan demikian, zakat bukanlah pajak yang diambil paksa dari manusia, melainkan penanaman rasa belas kasih dan kasih sayang terhadap sesama, sekaligus penguatan hubungan kenal mengenal dan kecintaan antara anggota masyarakat. Jadi sebetulnya zakat ini ya itu adalah memberikan kasih sayang kepada sesama, memberikan membantu, yaitu penguatan hubungan antara satu dengan yang lain, memiliki kecintaan antara anggota masyarakat. Itulah zakat sebetulnya. Jadi zakat itu bukan hanya dibayar begitu saja, tetapi ada hal-hal yang terkandung di dalam. Kemudian yang keempat adalah haji. Adapun ibadah haji yang dibebankan kepada kaum muslimin yang mampu sesungguhnya, bukanlah sekedar sebuah perjalanan menuju tempat suci yang dicintai oleh hati kaum muslimin. Bukan itu semata. Ia pada dasarnya merupakan perjalanan spiritual yang penuh dengan makna-makna mulia tentang keimanan, peningkatan kualitas ruhiyah, dan ketinggian akhlak. Ini juga ada hubungannya dengan akhlak. Oleh karena itu, tentang ibadah yang satu ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhur ma'lumat, wa man farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata ataupun berbuat kotor, rafas, berbuat fasik, dosa, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.
Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahui. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadamu, hai orang-orang yang berakal. Jadi orang naik haji juga, ya itu butuh apalagi kesabaran, butuh ada memang hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Mungkin ketika kita di negara kita biasa berbuat sesuatu ataupun sesuai dengan tabiat kita. Tapi kalau pada waktu di Mekah itu barangkali tidak bisa lah. Karena kadang ada orang merasa bahwasanya dia hebat. Dia begitu dia masuk di Mekah, hilang semua yang namanya kehebatannya. Kecuali kalau dia istighfar, astagfirullahaladzim, insya Allah akan kembali lagi sebagai manusia biasa. Ini menandakan bahwasanya di dalam haji itu ya kita tidak bisa berbuat salah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, berbuat dosa. Hanya semata-mata untuk apalagi namanya lillahi ta'ala. Kita berdoa untuk kebaikan. Rasulullah SAW pun selalu mengingatkan para sahabat beliau dalam melaksanakan haji, yaitu berlaku tenanglah. Maksudnya di sini dianjurkan jangan sampai kita galau, jangan sampai kita apalagi namanya ribut, jangan sampai. Jadi dianjurkan kita bagaimana kita tenang untuk menghadapi apalagi namanya jemaah haji ini. Sesungguhnya ibadah-ibadah tersebut walaupun berbeda-beda dari segi bentuk dan penampilannya, tetapi semuanya bermuara pada tujuan utama yang telah digambarkan Rasulullah SAW di dalam sabdanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada manusia bahwa tujuan penciptaan hanya untuk melakukan ibadah kepadanya. Tujuan manusia melakukan ibadah sesuai dengan firman-Nya, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Az-Zariyat ayat 56. Dengan demikian jelas sudah bahwa manusia diciptakan untuk melakukan ibadah kepadanya, dan semua yang ada pada diri kita serta apapun yang kita rasakan harus diarahkan untuk ibadah. Jadi kita diciptakan memang untuk beribadah. Jadi apapun ya mungkin dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita selalu dalam pekerjaan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah itu adalah suatu ibadah. Apapun yang kita kerjakan dengan nama Allah itu adalah ibadah. Jadi kita hidup ini sebetulnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah bukanlah sekedar formalitas tanpa nilai-nilai spiritual. Jadi ibadah di sini tidak asal ibadah, tetapi di dalam kita beribadah itulah adanya pengaruh, adanya bekas kepada seseorang yang beribadah, itu berbekas kepada perilakunya. Insya Allah kalau bagus ibadahnya, perilaku pun akan bagus, akhlak pun akan bagus. Ya, hal tersebut sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW yaitu tadi sudah mengatakan, sesungguhnya aku diutus dan menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Yang terakhir barangkali mengenai pandangan sastrawan, pemikir dan orientalis barat tentang Islam.
Tolstoy, sastrawan Inggris, berpendapat tentang Islam ini, cukuplah kebanggaan bagi Muhammad dengan membebaskan suatu umat yang hina dan berlumuran darah akibat cakar-cakar setan dari kebiasaan-kebiasaan buruk, membuka jalan kemajuan, dan syariat Muhammad akan memimpin dunia karena ia sejalan dengan akal dan hikmah. Ya, dia menganggap bahwasanya di Arab ketika itu adalah jahiliyah, saling cakar, siapa yang besar, siapa yang kuat, itulah yang menang. Ya. Kemudian Marcel Boychard, yaitu pemikir asal Prancis, itu menganggap bahwasanya dalam akidah Islam tidak dibedakan antara ketentuan hukum dan kewajiban moral. Kolaborasi yang kuat ini antara undang-undang dan akhlak menegaskan kekuatan aturan sejak awal. Jadi biasa kalau di aturan Eropa, aturan Barat itu membedakan antara hukum pidana dengan perdata. Kalau di Islam itu disatukan, tidak itu sama. Saya kira ini saja sedikit apa yang saya sampaikan. Dan mungkin ini adalah bisa kita diskusi. Mudah-mudahan nanti ada waktu bila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kehilapan itu datang dari saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kelupaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.